teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ratna Wijayanti, MPMC 1C020039. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya mengenai dilutive securities. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai pertukaran dari convertible bond atau obligasi. Lalu kita ada membahas mengenai saham preferen yang dapat dikonversi. Selanjutnya yang ketiga ini kita akan membahas mengenai waran saham, yaitu pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Jadi ada misalnya harganya bisa di bawah dari harga pasarnya seperti itu, dan ada jangka waktunya. Nah, ada 3 situasi dalam penerbitan obligasi ini. Yang pertama yaitu dia bisa diterbitkan dengan sekuritas lain. Artinya di dalamnya itu bisa terdiri dari 2 komponen, misalnya liabilitas dan equity. Maka kita akan menggunakan pendekatan seperti convertible bond, yaitu with and without. Nah, yang seperti sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama kita akan menentukan nilai dari convertible bondnya, lalu kita akan menentukan nilai wajar dari liability-nya saja, komponen liability-nya saja. Lalu kita akan mengurangkan komponen convertible bond-nya itu dengan komponen liability-nya saja, maka akan mendapatkan komponen equity-nya begitu. Nah, selanjutnya juga penerbitan waran ini dia memiliki masa atau umur manfaat atau jangka waktunya. Maka jika pemegang tersebut tidak segera menggunakannya hingga tanggal kadaluarsanya misalnya seperti itu, maka dia sudah tidak berlaku lagi atau dia telah kadaluarsa. Lalu untuk jurnal pencatatan, kita melakukan penerbitan waran ini bagaimana? Dengan memberikan waran begitu ya. Maka di debit kita cash, kita menerbitkan saham dengan memberikan waran. Cash di debitnya, lalu kita kreditkan bond payable atau bond kita bertambah karena kita menerbitkan bond payable tadi sebesar nilai wajar liability-nya. Lalu share premium share waran dikredit sebesar selisihnya. Share premium share waran ini merupakan akun temporer atau akun sementara yang nanti bila kita melakukan pelunasan atau kita melakukan konversi, maka dia akan dihapuskan seperti itu. Lalu bagaimana saat kita melakukan konversi untuk penjurnalannya? Di sini, maka kita akan mencatat cash di debit sebesar lembar konversi kita kalikan dengan harga nominal dari konversi tersebut. Lalu kita debitkan share premium share waran. Nah, lalu kita kreditkan share capital ordinary karena kita menerbitkan saham biasa begitu. Maka lembar konversi kita kalikan dengan nominal biasa dari saham tersebut. Lalu kita kreditkan juga share premium ordinary, yaitu sebesar selisihnya. Jika ia dikonversi, maka kan jumlah lembar saham beredar itu akan meningkat, maka ada kemungkinan dia akan menurunkan earning per share. Maka dapat dikatakan atau ada kemungkinan bahwa ia masuk ke dalam kategori dilutive securities. Begitu. Baik, untuk situasi kedua yaitu memberikan preemptive right pada pemegang saham lama. Artinya dia misalkan perusahaan itu menerbitkan saham baru, tetapi dia harus menawarkan dulu kepada para pemegang saham lama untuk membeli saham yang dia terbitkan. Jika pemegang saham lama ini tidak mau, maka baru dia menawarkan kepada para pemegang saham baru atau saham luar begitu. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk mencegah adanya dilusi hak voting. Nah, seperti saya contohkan tadi, misalkan perusahaan A ini kan menerbitkan saham. Ada 2 pemegang saham lama, A dan B. A itu punya 40% dan B itu punya 60%. Terus perusahaan ABC ini menerbitkan saham baru. Dia tawarkan kepada A dan B. Tetapi karena A dan B itu tidak mau membeli sahamnya yang baru diterbitkan, maka perusahaan ABC ini terpaksa harus menerbitkan atau harus menawarkan kepada para pemegang saham baru, yaitu si C. Nah, jika C ini membeli, maka nantinya ada perubahan untuk presentasi kepemilikan saham di perusahaan ABC. Jadi nanti misalkan yang tadinya A itu 60%, B itu 40% dan C karena ada saham baru, maka presentasi kepemilikannya pasti berubah. A tidak lagi 60, B tidak lagi 40 karena ada pemilik saham baru yaitu C, seperti itu. Selanjutnya yaitu saat penerbitan tidak perlu kita melakukan pencatatan secara akuntansi, hanya memorandum entry
memberi saja, karena belum ada transaksi yang terjadi. Kita kan baru kayak menawarkan, jadi belum ada transaksi dan tidak perlu melakukan pencatatan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu merupakan opsi jangka pendek. Yang keempat, jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai par saham, maka dikreditkan akun agio saham biasa. Dan jika kas lebih kecil dari nilai par saham, maka akun agio saham biasa ini akan didebitkan seperti itu. Selanjutnya, untuk situasi ketiga yaitu ada pemberian waran saham bagi eksekutif dan karyawan. Ini kenapa dia membagikan waran saham kepada karyawan ini, ada alasannya, yaitu karena jika diberikan dalam bentuk kas atau uang tunai kepada para karyawan itu sebagai, misalkan dia berprestasi, maka perusahaan akan memberikan kompensasi. Ini bisa diberikan dalam bentuk waran saham ini. Tapi kalau dia berikan dalam bentuk kas, belum tentu karyawan yang diberikan uang tadi untuk menginvestasikan lagi kepada perusahaan kita. Bisa jadi kemungkinan besar dia akan menginvestasikan kepada perusahaan lain atau untuk kebutuhan lainnya. Tapi kalau kita memberikan waran saham, ada kemungkinan bahwa karyawan tersebut akan berinvestasi ke perusahaan. Karena apa? Karena adanya waran tadi. Misalnya seperti adanya potongan harga diskon sampai dengan tanggal tertentu jika dia melakukan pembelian saham seperti itu. Nah, waran saham ini juga bisa dikatakan sebagai dilutif sekuritis jika dari penerbit waran saham ini dia akan membuat earning per share atau laba per lembar sahamnya itu turun, maka dia dikatakan sebagai dilutif sekuritis. Jika tidak, maka dia undilutif sekuritis seperti itu. Nah, pemberian waran kepada karyawan ataupun kepada eksekutif itu juga memiliki tujuan. Apa sih tujuannya untuk pemberian waran itu? Yaitu untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan juga untuk memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif lagi, atau agar karyawan tersebut tidak melakukan kecurangan atau fraud atau penyelewengan. Karena apa? Dia juga sekarang sudah menjadi bagian dari perusahaan karena dia melakukan investasi dengan menggunakan waran tadi. Nah, kalau dia ingin melakukan kecurangan kan merugikan diri sendiri. Mengapa dia mencurangi dirinya sendiri? Karena dia juga bagian dari perusahaan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi kompensasi saham kepada direksi. Yaitu yang pertama, kita akan melakukan pencatatan beban kompensasi sesuai dengan alokasi nilai wajar. Yaitu kita akan mendebit beban kompensasi di debitnya, di kreditnya yaitu agio saham opsi atau warrant, strip saham opsi atau warrant ya. Jadi agio saham, strip, opsi atau warrant. Bisa pakai opsi atau waran saja. Itu sebesar nominal waran kita bagi dengan masanya berapa begitu. Lalu yang pencatatan saat waran itu digunakan bagaimana? Saat pemegang waran itu menggunakan waran untuk membeli saham ke perusahaan kita, maka kita akan mencatat di debitnya yaitu cash, karena dia membeli kepada perusahaan maka kita akan menerima cash sebesar lembar saham dikalikan dengan harga jual dengan waran. Berarti bukan harga jual sahamnya ya, tapi dikurangi dengan warannya berapa begitu. Terus ada agio saham di debit, agio saham strip opsi atau waran. Itu sebesar presentase waran yang digunakan. Jadi dia membeli saham itu kan saya 100%. Saya digunakan baru 40% dari warannya tersebut. Maka presentasi itu yang kita kalikan dengan biaya kompensasi yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Nantinya di kreditnya kita akan mengkredit saham biasa. Saham biasa kita menjadi bertambah karena kan dia membeli saham itu dengan waran, jadi dia membeli saham biasa dengan waran gitu. Maka lembar saham kita kalikan dengan nominal harga sahamnya berapa, nominal saham ya. Lalu kita kreditkan juga agio saham biasa itu sebesar selisihnya. Lalu bagaimana jika waran tersebut tidak digunakan oleh pemegang warannya sampai dengan tanggal kadaluarsa atau sampai jangka waktu waran tersebut berakhir? Maka waran tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemegangnya jika jangka waktunya sudah berakhir. Maka perusahaan harus mencatat agio saham strip waran atau opsi di debit dan di kreditnya yaitu agio saham strip opsi kadaluarsa
sebesar persentase yang belum digunakan. Seperti tadi misalnya yang telah digunakan itu 40% dari 100%, maka masih ada 60% waran lagi yang belum dia gunakan sampai dengan tanggal kadaluarsa. Baru dikalikan dengan beban kompensasinya berapa, begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai akuntansi kompensasi saham kepada karyawan. Nah, yaitu penjurnalannya ada cash di debit sebesar saham yang digunakan kalikan harga waran berapa. Lalu kita debitkan pula beban kompensasi. Berapa beban kompensasi yang akan ditanggung oleh perusahaan itu? Saham yang digunakan kita kalikan dengan harga jual dikurangi dengan harga warannya. Lalu kita kreditkan saham biasa, yaitu sebesar saham yang digunakan kita kalikan dengan harga nominal. Jadi berapa saham yang dibeli dengan waran itu kita kalikan dengan nominal sahamnya. Lalu kita kreditkan agio saham biasa, itu sebesar selisihnya, begitu. Nah, selanjutnya yaitu ada juga mengenai saham terikat. Saham terikat adalah ketika perusahaan itu memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, tidak dapat dipindah tangankan, atau tidak dapat dijaminkan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, jika dilanggar, maka pemilik saham terikat itu harus menebus beserta dividen yang telah diterimanya. Jadi dia harus membayar kembali beserta dividen yang sudah dia terima, begitu. Nah, apa sih kelebihan dari saham terikat ini dibandingkan saham waran? Yang pertama yaitu tidak akan menjadi percuma berapapun harga saham di pasaran. Nah, yang kedua yaitu ada memberikan pengurangan ekuitas yang lebih sedikit kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga yaitu ada menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan, seperti itu. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai cara perhitungan laba per lembar saham yang nanti akan dapat kita gunakan untuk penentuan apakah dia dikatakan sebagai dilutive securities atau undilutive securities. Caranya yaitu ada dua cara sederhana dan cara kompleks. Kalau cara sederhana maka kita dapat menggunakan rumus ini. Laba bersih dikurangi dengan dividen saham preferen kita bagikan dengan rata-rata tertimbang saham beredar. Maka kita dapat mendapatkan laba per lembar saham atau earning per share-nya. Ya, dengan cara yang sederhana. Bagaimana untuk mendapatkan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar itu, Mbak? Nah, yaitu dengan cara kita mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Nah, lalu apa faktor pembobot waktu ini maksudnya apa, Mbak? Faktor pembobot waktu adalah jumlah hari beredarnya saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Itu yang dikatakan sebagai jumlah faktor pembobot waktu, begitu. Nah, setelah kita menghitung dengan perhitungan RPS secara sederhana, ada juga perhitungan RPS itu dengan kompleks, yaitu dengan mempertimbangkan adanya penambahan saham beredar dari sekuritas dilutif. Berarti dia mempertimbangkan adanya dilutif atau undilutifnya itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai earning per share pada struktur modal kompleks, yaitu penyesuaian laba setelah pajak. Yang pertama ada penyesuaian laba setelah pajak, yaitu dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Berarti dia harus mempertimbangkan efek dari saham biasa yang bersifat dilutif tersebut. Yang kedua, tidak ada lagi pembayaran bunga yang berasal dari obligasi setelah menjadi saham biasa. Yang ketiga, adanya perubahan pendapatan atau beban dari konversi atau dari perubahan pertukaran obligasi menjadi saham biasa, saham preferen jadi saham biasa, atau waran tadi. Nah, selain itu juga kita harus melakukan penyesuaian saham beredar, yaitu bertambahnya jumlah saham beredar jika ada konversi ke saham biasa. Jadi kita harus mempertimbangkan itu. Selain mempertimbangkan saham yang beredar, kita juga harus mempertimbangkan pembayaran bunganya, terus juga mempertimbangkan dividennya, begitu. Nah, baiklah, teman-teman semua, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.